Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat dari SMK Negeri 5 Goa akan membahas tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih itu kesehatan dan keselamatan kerja? Di dalam K3 dapat diartikan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian dalam bekerja, yang mengakibatkan demotivasi serta defisiensi produktivitas di dalam bekerja. Di dalam K3 terdapat kata keselamatan dan kesehatan kerja. Itu dapat diartikan bahwa kesehatan atau safety dalam bekerja dapat diartikan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja, orang lain, peralatan kerja, serta bahan kerja dan tempat kerjanya. Sedangkan kesehatan health dalam bekerja dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit serta mencegah kelelahan kerja dan untuk menciptakan lingkungan bekerja yang sehat. Di dalam bahaya kerja terdapat beberapa istilah yang digunakan, di antaranya yang pertama ada hazard, yang artinya suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya bahaya saat bekerja atau potensi yang dapat menimbulkan bekerja. Yang kedua, ada yang dikenal dengan istilah danger, yaitu peluang bahaya yang sudah tampak tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Risk artinya resiko yang akan terjadi apabila terjadi bahaya dalam bekerja. Kemudian ada yang disebut dengan insiden, adalah munculnya kejadian bahaya yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan kecelakaan dalam bekerja. Aksiden, kejadian bahaya yang terjadi dan disertai dengan adanya korban atau kerugian baik pada manusia atau benda kerja lainnya. Adapun alat pelindung diri biasanya dikenal dengan istilah APD di dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Di antaranya seperti baju kerja, safety shoes, kacamata, helm kerja, sarung tangan, serta pelindung telinga. Seperti ini contoh gambar pelindung kepala, di mana alat pelindung ini untuk melindungi kepala bisa berupa helm, pengaman safety, atau berupa topi, pengaman rambut, dan sebagainya. Alat ini berfungsi untuk mencegah kepala yang kemungkinan terjadinya benturan, kejatuhan benda keras, atau benda tajam, dan terpukul pada bagian kepala. Selain melindungi dari risiko benturan-benturan dari benda-benda keras, penutup kepala inilah juga yang akan menjaga individu serta radiasi panas atau percikan bahan kimia, baik itu berupa api, mikroorganisme, serta suhu yang sedang ekstrim. Yang kedua, pelindung wajah. APD inilah yang digunakan untuk melindungi area wajah termasuk mata, karena kacamata berpengaman, face, goggles, makers selam, serta tameng muka lengkap dengan kacamata pengaman yang menjadi satu kesatuan di dalam masker pelindung wajah. Berikutnya, yang ketiga adalah pelindung telinga. Bagian inilah melindungi organ telinga kita di dalam bekerja, berupa penutup telinga atau earmuff, bisa juga penggunaan sumber telinga atau earplug yang efektif melindungi telinga dari suara bising dan tekanan tinggi. Berikutnya, pelindung saluran pernapasan. APD ini melindungi organ pernapasan dalam bekerja,
dengan cara menyalurkan udara bersih ke dalam saluran pernapasan atau menyaring cemara di udara agar jangan sampai masuk ke dalam paru-paru. Misalnya cemaran dari bahan kimia, debu, mikroorganisme, kabut, uap, asap, gas, dan sebagainya. Kemudian pelindung tangan. Nah, pelindung tangan inilah yang umum dikenal dengan sarung tangan yang melindungi, menjaga agar terlindungi dari seperti kebakaran, radiasi, bahan kimia, arus listrik, goresan, infeksi, serta bakteri yang dapat menyebabkan uh, kelukaan pada bagian tangan. Pelindung kaki, nah, seperti terlihat pada gambar, itu melindungi dari terjadinya kecelakaan pada peleburan, pengecoran logam, sehingga biasanya dipakai pada konstruksi bangunan. APD berikutnya, pakaian pelindung. Nah, melindungi dari biasanya berbentuk rompi atau jaket untuk melindungi dari bahaya-bahaya yang akan terjadi pada lingkungan tersebut. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Saya cukupkan dengan ucapan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.